Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Huza TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan kali ini dan kita akan melanjutkan kajian terhadap surah Al-Hujurat, dan pada kesempatan terakhir kita sudah membahas surah Al-Hujurat ayat kedua. Dan kita akan melanjutkannya ke surat Al-Hujurat ayat ke-3. Dan sekali lagi bahwa setiap pembahasan terkait dengan surat Al-Hujurat itu biasanya selalu dihubungkan dengan permasalahan akhlak, dan akhlak adalah suatu yang sangat penting. Salah satu pilar yang sangat penting di dalam kehidupan agama kita. Saya bacakan surah Al-Hujurat ayat 3 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Kita sudah membahas surat Al-Hujurat ayat 1 dan ayat 2 berbicara tentang yang surat Al-Hujurat ayat pertama berbicara tentang larangan kaum muslimin untuk menyalahi atau melampaui apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang ditunjukkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di ayat yang kedua juga ada larangan kepada kaum muslimin untuk meninggikan suara, dan di sini ada ancaman meninggikan suara di atas suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada ancaman bagi yang melakukan ini, bagi yang meninggikan suaranya di atas suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalannya akan terhapus di sisi Allah. Di ayat yang ketiga ini dikatakan bahwa orang yang merendahkan suaranya, artinya ini adalah orang yang memang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara kepada Rasulullah, dia merendahkan suaranya di sisi Rasulullah. Dan kalau dihubungkan dengan zaman sekarang, kita tetap berada di bawah komando, berada di bawah garis, berada di bawah khatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang ini dikatakan bahwa itu adalah orang-orang yang telah diuji hatinya, diuji untuk kemudian mendapatkan ketakwaan, dan mereka yang melakukan itu akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Di sini saya ingin membahas kata kunci yang ada di surah Al-Hujurat ayat 3 ini, yaitu kata-kata alladzina imtahanallahu qulubahum, yaitu orang-orang yang hatinya telah diuji oleh Allah. Kata-kata imtahana yang kalau dalam bahasa sehari, kalau orang-orang pesantren pasti sangat akrab dengan kata-kata imtihan. Imtihan itu artinya adalah ujian. Jadi kalau sudah masuk, setelah selesai menyelesaikan kitab tertentu dan kemudian sudah saatnya untuk kemudian naik peringkat, maka dia akan mengajukan imtihan, akan mengajukan ujian, dia akan diuji.